Pagi seperti biasanya, ia menyiapkan kopi demi memulai hari. Tapi di balik senyum itu, ada luka yang tak terlihat oleh mata. Di balik pintu, ia merasakan ketakutan setiap hari. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini diduga tewas karena kekerasan dalam rumah tangga yang Kekerasan rumah tangga ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. 1 dari 3 perempuan di Jawa Tengah pernah menjadi korban KDRT. Jumlah laporan kekerasan terus meningkat. Pada tahun 2024, tercatat hampir 29.000 kasus dan KDRT menjadi kasus yang paling dominan. Layanan yang kita berikan itu berupa bantuan hukum ya, yang dalam hal ini dilakukan oleh divisi bantuan hukum. Kemudian di situ mulai dari layanan pengaduan, kemudian juga layanan pengaduan ini bisa dilakukan secara online maupun secara offline gitu ya. Misalnya korban bisa datang langsung ke LRC Kajihang atau misalnya melakukan pelaporan melalui online. Melalui online ini bisa melalui email LRC Kajihang, kemudian bisa melalui sosial media yang kita miliki, kemudian juga bisa melalui hotline yang dimiliki oleh LRC Kajihang. Nah, dari proses ini tentunya dari pengaduan itu kemudian kami melakukan yang namanya konseling awal. Konseling awal ini kebutuhannya adalah untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang dialami oleh korban, peristiwanya seperti apa. Kemudian juga layanan-layanan yang dibutuhkan oleh korban itu apa saja. Misalnya apakah korban itu membutuhkan layanan pemulihan medis, kemudian apakah membutuhkan layanan pemulihan psikologis, apakah kemudian juga korban itu membutuhkan pendampingan proses hukum. Apabila korban ini membutuhkan pendampingan di Polrestabes atau misalnya di layanan lainnya. Kemudian dalam prosesnya tentunya kita bersama-sama dengan korban dengan prinsip kerahasiaan, kemudian juga bagaimana seluruh keputusan yang diambil itu adalah keputusan korban gitu. Skateji lebih ke konseling kelompok seperti itu, penguatan secara psikologi, dukungan, mensupport kembali lagi seperti semula, segera move on. Harapannya seperti itu sih. Pendekatan khusus tentunya ya ada, kita membuat rasa nyaman pada teman senasib seperti itu, kita menumbuhkan kepercayaan kepada teman, kita punya komitmen untuk menjaga kerahasiaan agar mereka nyaman dengan kita. Tentunya kita juga memberi support bahwa teman itu tidak sendirian. Kita juga sama senasib sebenarnya. Semuanya di tangan dari mulai perceraian, terus kasus saya di kepolisian, sampai 3 kali kasus di kepolisian. Jadi pertama di kepolisian mantan suami kena hukuman, terus sekian bulan lagi ya pulang loh, dan pulang saya laporkan lagi kena hukuman lagi. Itu sebetulnya saya juga sudah dikat sama kepolisian, Bu, sudah dilaporkan, kok mau dilaporkan lagi gitu. Tapi kan saya sudah dapat nasihat dari sini lah. Bisa Bu, itu yang dilaporkan kan ibaratnya tahun kemarin. Tahun ini dia begitu lagi, dilaporkan lagi enggak Pak. Itu sampai 3 kali enggak, dia masuk sana. Jadi saya dari proses awal sampai mengasuskan mantan suami di kepolisian itu 3 kali. Terus di pengadilan agama saya dituntut cerai. Juga dari perceraian sampai banding, kasasi, itu semuanya terus terang saya dibantu oleh Cik Hadirat.
Ya, saya pernah mendapat bantuan melalui RC Kajian itu. Ini saya jujur ya, saya pernah mendapat bantuan melalui RC Kajian itu 3 juta ya dulu ya, di hutan. Itu saya bikin model. Saya bikin model jadi sampai sekarang nggak, alhamdulillah. Saya masih usahanya tetap dari model itu sampai sekarang. Apabila Anda mengalami kekerasan, segera laporkan. LRC KJHAM siap memberikan pendampingan dan perlindungan secara profesional. Kami berharap bahwa apabila di sana misalkan menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan, menemukan kasus kekerasan seksual, jadi jangan takut untuk berani melapor. Berani melapor itu tidak harus kemudian lapor itu harus langsung ke polisi, misalnya seperti itu ya. Tetapi teman-teman atau kawan-kawan yang melihat itu bisa menyampaikan, atau misalnya korban sendiri untuk berani untuk speak up, kemudian berani untuk melaporkan ke lembaga layanan, misalnya seperti LRC KJHAM, kemudian juga misalnya ke layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah, misalnya OPTD BPA, Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah. Kataji tidak melakukan pendampingan, tapi melakukan pengorganisasi di 4 wilayah kecamatan, 4 kelurahan itu ya, seperti Ngesrep, Mobiarjo Kidul, Bandarharjo, dan Kerobokan, seperti itu, mengorganisasi untuk dari kecamatan masing-masing itu melakukan pendampingan korban di wilayah mereka masing-masing, seperti itu. Buat mbak-mbak semua, buat perempuan semua yang masih muda, apabila Anda mendapat suami yang sekaya apapun, kalau Anda dinikahi, dijadikan istri, jangan mau kalau Anda disuruh keluar dari pekerjaan. Ini buat jenengan juga. Misalkan jenengan nikah, suami jenengan kaya Iswat Muslim dalam syarat, misalkan jangan keluar dari pekerjaan. Pekerjaan itu adalah hidup Anda untuk sampai tua.